Ternyata selain bikin lagu yang berjudul sadis, Afgan juga nyiptain mechanical gaming keyboard yang namanya sama juga dengan judul lagunya. Dan perkenalkan, ini adalah Sadez Kunai. Terlalu sadis. Gak lucu. Terlalu sadis caramu. Jadi ini adalah keyboard terbaru dari Sadez yang namanya adalah Sadez Kunai SK868. Sesuai dengan namanya SK868. Jadi keyboard ini memiliki 68 tombol atau keyboard yang 65%. Pengalaman saya dengan Sadez terutama untuk keyboardnya itu lucu-lucu. Dulu Sadez pernah ngirimin saya sebuah keyboard yang sama kurirnya itu ditaruh di depan pagar dan dia kehujanan. Dan menariknya dia masih bisa digunakan. Setelah itu 1 bulan kemudian Sadez ngeluarin keyboard yang water resistant. Jadi kalau misalkan secara build quality menurut pengalaman saya pribadi, Sadez itu keyboardnya udah kuat banget. Cuman dari dulu yang saya nggak terlalu suka dari Sadez keyboard itu adalah desainnya yang menurut saya terlalu memaksakan agar terlihat gaming. Tapi di Sadez Kunai ini enggak. Kalau kalian lihat Sadez Kunai yang sekarang desain fontnya itu simple ya. Jadi dia nggak terlalu memaksakan agar terlihat gaming. Fontnya ini nggak terlalu terlihat desain transformer gitulah. Dan dia memiliki two tone. Jadi warnanya itu ada white dan juga blue. Tapi bluenya ini blue palette. Jadi nggak terlalu gonjreng juga. Yang menurut saya dengan dua warnanya ini pas banget. Terus dia juga sudah menggunakan double injection keycap. Jadi kalau misalkan dia nyala, apalagi Sadez Kunai ini sudah RGB. Jadi kalau misalkan dia nyala, nah seperti ini ya. Kalau kalian lihat di bagian fontnya itu kayak tembus gitu. Jadi LED-nya tembus ke bagian fontnya. Jadi lebih terlihat mahal dengan RGB-nya. Kalau untuk bobotnya menurut timbangan saya Sadez Kunai ini bobotnya sekitar 620 gram. Jadi dia masih bisa masuk ke segmentasi portable. Apalagi ini kan keyboard 65%. Selain dari segi dimensi dan juga bobot yang portable, dari segi konektivitas Sadez Kunai ini juga portable. Jadi dia memiliki triple connection, 3 in 1. Yang pertama kalau kalian lihat di dalam paket pembeliannya kita dapat kabel Type A to Type C seperti ini. Jadi konektivitas yang pertama menggunakan Type C. Terus kita juga bisa pakai dongle 2,4 GHz-nya ini. Terus yang satu lagi mana dong? Yang satu lagi adalah Bluetooth. Jadi kalau kalian lihat di font yang Z, X dan juga C ini dia ada logo Bluetooth-nya. Jadi dia bisa pairing 3 device Bluetooth sekaligus. Jadi kalau misalkan kalian koneksikan dengan Smart TV, terus kalian koneksikan dengan tablet, satu lagi kalian koneksikan dengan laptop convertible 2 in 1, bisa ya. Jadi nggak usah gantian pairingnya, bisa langsung ganti aja dengan fontnya yang ZXC ini. Terus di bagian font yang V ini kalau kalian lihat kan di sini ada logo Wi-Fi-nya ya. Jadi kalau misalkan pakai dongle indikatornya ini dia akan nyala. Nah di bagian belakangnya ini kalau kita lihat ada slidernya untuk menentukan konektivitas. Jadi kalau misalkan kita pakai Type C tinggal di slide aja ke tengah. Yang artinya dia off, kalau misalkan ke kiri dia pakai Bluetooth dan ke kanan dia pakai dongle. Dan di bagian kanannya ini dia ada letak untuk dongle-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa ke turnamen, dongle-nya ditaruh di sini aja biar gak gampang hilang. Jadi dengan 3 in 1 connection-nya ini kita bisa lebih fleksibel untuk menggunakannya. Selain secara konektivitas yang udah fleksibel, secara hardware pun dia juga fleksibel. Jadi di dalam paket pembeliannya ini kan kita dapat keycap puller dan juga switch puller. Nah sebenarnya untuk switch ini ada 3 SKU dari Sadez Kunai. Jadi ada yang yellow, ada brown dan juga ada yang red. Dan yang kita bahas ini adalah switch yang yellow. Untuk switchnya ini dia pakai switch dari Gateron. Jadi kalau misalkan Gateron itu lifespan-nya sekitar 50 juta klik. Udah awet banget. Gateron itu memang terkenal switch yang murah tapi nggak murahan. Dan kalau misalkan suatu saat kalian bosan dengan switch Gateron yang warna yellow dari Sadez Kunai ini, kalian bisa ganti switchnya. Entah kalian pakai switch yang warna brown atau red atau blue, terserah kalian. Asalkan switchnya ini masih sama-sama merek dari Gateron, dia bisa. Dan karena dia pakai switch warna yellow dari Gateron, jadi untuk karakter switchnya ini karakter yang agak lembut dengan suaranya yang low noise. Kalau dibilang silent, nggak silent juga. Cuman ya lebih low noise lah dibandingkan dengan switch yang blue clicky.
Terus untuk fitur lain dari semuanya, ke-68 tombol dari Sades Kunai ini dia sudah memiliki fitur yang namanya anti ghosting. Jadi kalau misalkan kalian main game Dota atau main game yang butuh tombol kombinasi, kalau kalian pencet secara bersamaan semua tombolnya itu masih bisa ke-register karena anti ghostingnya tadi. Terus buat kalian para penyuka warna RGB, Sades Kunai ini juga sudah memiliki 16 mode RGB yang bisa kalian custom di softwarenya. Sayangnya kalau misalkan pakai software, kita harus pakai Type-C-nya ini agar softwarenya bisa mendeteksi device-nya. Udah saya coba pakai dongle-nya, kalau pakai dongle-nya itu softwarenya nggak mau mendeteksi Sades Kunai-nya. Cuman kalau kalian adalah tipikal orang yang suka clean, suka simple, tanpa pakai kabel, kalau misalkan kalian pengen ganti RGB yang ada di keyboardnya, jadi kita bisa tekan Fn plus Enter kalau misalkan kita mau ganti mode RGB-nya tanpa menggunakan software. Kita juga bisa tekan Fn plus kalau misalkan kita mau nambah brightness-nya, dan semua shortcut functionnya ini bisa kalian baca di bagian belakang packagingnya. Karena biasanya tiap brand itu beda, jadi sempatkan waktu sekitar 5-10 menit lah untuk membaca shortcutnya ini, karena ini adalah keyboard yang nggak full size, jadi kita harus belajar shortcutnya. Cuman kalau misalkan kalian pengen atur shortcut sendiri, kalian bisa masuk ke softwarenya Sades Kunai dan kalian bisa atur tombol makronya di situ. Terus kalau untuk baterainya dia berkapasitas 2000 mAh, cuman ketika datang sampai sekarang saya coba baterainya belum pernah habis. Karena memang dia memiliki fitur yang namanya auto sleep. Jadi kalau misalkan kita udah nggak pakai sekitar 10 atau 15 menit dia akan mati sendiri. Terus kalau misalkan baterainya habis, kita juga bisa pakai Type-C-nya, sama dia ngecas kita juga bisa pakai keyboardnya. Jadi kalau masalah baterai sih seharusnya nggak ada komplain sama sekali. Dan pengalaman saya menggunakan Sades Kunai ini ketika saya coba main game Valorant dengan dongle-nya yang 2,4 GHz tadi, nggak pakai kabel ya. Kalau pakai Bluetooth udah saya coba juga, dia agak latensinya lumayan. Cuman kalau pakai dongle 2,4 GHz-nya memang nggak cepet kabel untuk latensinya, cuman yang saya rasakan ketika pakai dongle sama sekali nggak ada delay, masih responsif. Untuk switch yellow-nya ini juga masih nyaman ketika digunakan untuk bermain game, cuman kalau digunakan untuk ngetik, ketika saya coba bikin script pakai keyboard ini, kalau misalkan udah 2 atau 3 jam gitu pegel. Kenapa? Karena memang kalau secara desain ya, kalau kita lihat dari bagian pinggir seperti ini, dia ergonomik. Cuman di bagian belakangnya ini dia tidak memiliki adjustment untuk kickstand-nya. Tapi walaupun di bagian belakangnya ini nggak ada ergonomik atau kickstand-nya, tapi untuk rubber 1, 2, 3, 4-nya ini bener-bener anti slip banget. Jadi kalau kita gunakan untuk main game Valorant dan barbar banget tuh ya. Tuh, yang gerak itu adalah lapisan meja saya, tapi untuk keyboardnya sama sekali nggak gerak. Jadi untuk 4 non-slip rubber fit-nya ini berguna banget biar dia nggak lari-lari. Oh ya, saya hampir lupa ya, ada fitur yang paling disukai sama Tomo, namanya adalah RGB Rhythm Equalizer. Dimana kalau misalkan kita mendengarkan lagu, RGB-nya ini akan mengikuti equalizer dari musiknya. Kalau saya pribadi sih ya nggak terlalu suka karena mungkin saya udah dewasa, cuman kalau Tomo sih katanya suka, jadi ya keren sih memang. Dan oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari Sades Kunai kali ini. Untuk harganya, menurut saya ini terjangkau banget ya untuk fiturnya yang diberikan. Jadi harganya ini sekitar 800 sampai 850 ribu. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk kelebihannya, pertama jelas dia keyboard yang menurut saya masih cukup ringan dengan 3-in-1 connectionnya. Jadi bisa pakai Type-C, bisa pakai dongle, bisa pakai Bluetooth. Terus selain secara konektivitas udah fleksibel, secara hardware dia juga udah fleksibel. Jadi keycapnya bisa diganti, switchnya pun juga bisa diganti. Untuk switchnya ini kompatibel dengan 3 atau 5 pin. Terus dia juga sudah memiliki onboard memory customization. Jadi kalau misalkan kalian pengen atur tombol shortcut makro di softwarenya bisa. Terus dari semua 68 tombolnya ini sudah memiliki full anti ghosting key. Dan kalau untuk kekurangannya, menurut saya kalau kita gunakan bikin script lama, pengalaman saya pribadi ya, agak pegel tangan. Kenapa? Karena di dalam paket pembeliannya kita nggak dapat yang namanya armrest. Kalau misalkan dapat di sini ya, kita kasih coba contoh. Nah seperti ini, itu kan telapak tangan kita itu nggak terlalu menggantung. Kalau misalkan saya gunakan untuk ngetik lama nggak ada armrestnya itu lumayan pegel. Jadi ya biasanya saya kasih buku seperti ini. Atau sekarang itu juga banyak kok yang jual armrest keyboard. Kalian bisa beli yang ada yang kayu, ada yang busa. Banyak, sekarang itu banyak banget yang jual aksesoris keyboard. Karena juga banyak komunitas yang keyboardnya itu di custom. Ada yang kadang itu sampai 15 juta rupiah. Custom keyboard aja.
Terus kekurangan terakhir menurut saya adalah kickstandnya yang nggak ada juga ya. Jadi kurang fleksibelnya di situ. Itu aja sih ya. Tapi intinya dengan harga 800.000 dengan fiturnya yang diberikan, menurut saya ini sangat-sangat worth to buy. Apalagi dengan ABS double injection keycapnya ini, desainnya jadi terlihat lebih simple. Kalau misalkan kalian punya setup yang clean dan simple, bakalan cocok banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.